gelar mohon ngomong aja ya. Seminar Pendidikan 2022 Teacher Smart, Student Smart, Let's Going to Success. Oke, bisa? Kira-kira bisa? Ya, sekali lagi nih, mohon dikeluarkan suaranya. Mumpung masih pagi ya, masih pada semangat, wangi-wangi, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Jadi diperlihatkan semangatnya sebagai apa namanya? Ya, dilihat juga gerakannya, silahkan deh dicontohkan lagi. Jadi kalau nanti juga Seminar Pendidikan 2022 Seminar Pendidikan 2022 Teacher Smart, Student Smart, Let's Going to Success. Ya, jadi Teacher Smart, Student Smart, Let's Going to Success. Oke, bisa ya? Kita coba sekali lagi. Seminar Pendidikan 2022 Teacher Smart, Student Smart, Let's Going to Success. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Memang tema ini sangat luas, tetapi aktual sesuai dengan apa tantangan kita pada hari ini. Baik, kita coba mulai ya. Kita mulai dari tantangan ya, tantangan itu supaya agar ada sesuatu yang, waduh ini kayaknya kita harus lari. Dan mungkin juga ada yang pernah dapatkan informasi tentang ini. Jadi tantangan abad 21 ini atau sering disebut dengan on demand economy. Jadi saat ini banyak sekali perubahan yang begitu cepat. Ya. Kalau adik-adik mungkin ya yang kelahiran tahun 2000 nggak begitu kerasa bagaimana perubahan itu. Tapi kalau seusia saya, Kang Dede dan seterusnya, itu tahun 2000-an, tahun 98 itu akses internet itu masih agak susah. Ya. Tetapi 2007, 2006 begitu cepat, perubahan ini begitu cepat. Sehingga ini menuntut kita untuk melakukan berbagai upaya sehingga kita tidak ketinggalan, sehingga kita tidak mati tergilas gitu kan. Nah, ini sebagai ini aja, sebagai gambaran. Saat ini kan ada perusahaan taksi terbesar, World Largest Taxi Company, yang memang dia tidak memiliki kendaraan. Grab, langkah yang sudah sangat pasti. Jadi kalau misalnya dulu di bab 1 itu dalam buku itu misalnya materi tentang pengantar ilmu ekonomi misalnya, di bab 2 berbicara tentang jenis-jenis kebutuhan dan seterusnya, itu linear. Kalau sekarang fleksibel, mungkin kita bisa memulai dari sisi mana? Sesuai dengan tantangan, sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh sekolah. Sehingga sekolah bisa lebih leluasa. Makanya tadi juga ada yang bertanya, merdeka di mana? Gitu. Nah mungkin nanti mudah-mudahan bisa sedikit dibahas. Kemudian sistem penilaian kalau sekarang lebih banyak penilaian itu bersifat sumatif. Sumatif itu hanya untuk makanya disebut garis miring menghukum. Sebetulnya nggak se-ekstrim gitu juga menghukum ya sebetulnya. Kenapa disebut menghukum? Karena penilaian sekarang itu anak dites kemudian dapat 6, sedangkan KKM itu 8, maka dia harus mengulang. Dengan cara ini belajar lagi, seolah ada penghukum. Karena ada KKM, ada kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh siswa. Padahal siswa itu kemampuannya beragam. Gitu. Nah kalau kedepannya itu diharapkan penilaian itu bersifat formatif, bersifat melakukan perbaikan. Jadi penilaian itu bukan hanya untuk melihat si A jago, si B kurang jago, si C tidak jago. Tetapi dilakukan untuk bagaimana proses perbaikan pembelajaran selanjutnya. Kang Ceng, saya panggil Kang Ceng, soal kita pernah kolaborasi di SMA 3 sekolah di bicara soal kemerdekaan. Jadi saya sebetulnya akan bertanya, cuma saya ingin menjelaskan sesuatu. Ini mana aja mahasiswa ya? 20 tahun yang Aja lalu, mahasiswa ini. mungkin sebelum umurnya Alif, sang moderator. Saya waktu itu masih ada di perguruan tinggi. Itu ada peserta dari Prancis di Bali itu mengatakan siap-siap saja itu kepada kita. Waktu itu saya mendengar bilang siap-siap saja nanti mahasiswa Bapak akan jadi anak buah anak mahasiswa saya. Bapak apakah nanti begitu kan? Nah, kita saya waktu itu.
kurang lebih sudah 11 kali kalau misalkan dengan yang sekarang kurikulum merdeka bergantinya ya. Setelah saya mencari tahu, yang tujuannya ingin menjadikan siswa atau SDM yang unggul. Namun pada kenyataannya, ketika kemarin saya observasi, banyak siswa bahkan pendidik dan tenaga pendidikan yang pusing akan adanya terus pergantian yang terus menerus seperti itu Pak. Nah, kemudian jadi efek juga Pak, kalau misalkan setiap pergantian kurikulum itu membutuhkan anggaran dana ya Pak. Dan seperti dilihat zaman sekarang ini, Indonesia itu kan perekonomiannya agak minim. Nah, kemudian kesulitan di sekolah juga seperti itu Pak, jadi sulit ketika menyiapkan sarana prasarananya. Dan kemudian bagi siswanya pun bahkan terjadi permasalahan seperti adanya minder karena saya kurang mampu ketika misalkan harus memiliki teknologi yang lebih canggih seperti laptop atau handphone seperti itu Pak. Nah, kemudian dari permasalahan itu mohon maaf Pak, kalau untuk penguasa seperti itu Pak. Dan kemudian muncul lagi pemikiran negatif saya juga. Mungkin bagi saya ketika melihat permasalahan yang seperti itu, permasalahan atau tantangan yang sebenarnya dalam sebuah pendidikan itu atau dalam dunia pendidikan itu bukan karena tertinggalnya teknologi atau apa, namun karena ketidak konsistennya dalam penerapan kurikulum ini Pak, seperti itu ya. Kalau misalkan yang tadi tidak mau dikatakan bahwa kurikulum dalam pergantian ini tidak mau dikatakan pergantian kurikulum, ingin disebutnya dengan penyempurna gitu ya. Bagi saya sempurnanya suatu kurikulum itu bukan dengan adanya penyempurnaan aturan, penyempurnaan sistem, namun bagi saya sempurnanya suatu kurikulum itu yaitu terrealisasinya kurikulum tersebut secara merata atau keseluruhan. Seperti itu Pak, mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.